Kalau kata Sugeng dan Widodo, pemain terbaik di dunia adalah Ronaldo Nazario de Lima. Iya, pemain kebangsaan Brazil dengan gaya rambut khasnya itu. Tapi kalau kata Alek Bagong, pemain terbaik di dunia sepanjang masa adalah Sir Maman Abdurrahman. Ya, Maman Abdurrahman bagus sih, yang salah satu legend Indonesia juga kan ya. Dan juga, kan pertanyaannya kan dunia, ya Allah, ya nggak salah cuma Tapi sebentar. Karena ketika kita membahas pemain terbaik di dunia, seringkali kita semua berdebat, yaitu antara Messi dan Ronaldo. CR7. Kalau saya sendiri, Messi adalah pemain terbaik yang pernah ada. Tenang, stop dulu. Jadi para Dodo lovers ini tenang dulu ya. Jadi buat fans CR7 kayak Daud, jangan pada emosi. Saya bilang sekali lagi, Messi adalah pemain terhebat sepanjang masa. Kenapa? Karena dia adalah definisi dari sempurna. Pemain kayak Messi cuma lahir 1 dari 100 tahun sekali. Bahasa lebaynya. Tapi kalau ditanya lebih suka Ronaldo atau Messi, saya akan lantang menjawab Ronaldo. Karena Ronaldo adalah definisi dari kerja keras, pantang menyerah, determinasi, dan juga pejuang mimpi. Tapi bukan berarti Messi enggak. Messi melakukan hal yang sama. Tapi kalian dengar dulu. Karena sebenarnya, bagaimana kisah dari Ronaldo hingga bisa menjadi pemain kelas dunia, bahkan ditakuti oleh semua musuhnya, termasuk De Gea. Jadi, begini ceritanya. Madeira, 5 Februari 1985. Telah lahir seorang anak bernama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ia adalah anak bungsu dari Maria Dolores dan Jose Diniz Aveiro. Di kota itu, Ronaldo muda tumbuh tidak seperti anak-anak pada umumnya. Kemiskinan dan juga kesusahan sudah menjadi teman baik Ronaldo sejak kecil. Ia memiliki 3 saudara, dan itu berarti dirinya harus rela berbagi kamar dengan mereka. Keluarga Ronaldo bisa dibilang termasuk keluarga yang miskin, bahkan ya sangat dan cukup miskin. Sang ibu hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di restoran, dan ayahnya merupakan kuli bangunan yang kecanduan minuman keras. Dengan hidupnya yang sulit, bukan berarti Ronaldo putus asa dalam menjalaninya. Sejak kecil, ia selalu menjadi perhatian utama saat bermain bola. Gocekan demi gocekan yang ia lakukan mampu menyita mata dan juga perhatian para penonton. Namun, kehebatan Ronaldo tidak serta-merta mampu membantu perekonomian keluarganya. Singkat cerita, perjuangan Ronaldo mulai membuahkan hasil. Seorang pengamat tertarik dengan talenta yang Ronaldo miliki dan berniat membawanya untuk uji coba di klub Sporting Lisbon. Tak butuh waktu lama, keluarganya pun setuju dan bangga dengan apa yang Ronaldo kini capai. Namun, apa yang kalian harap dari anak usia 12 tahun? Di sebuah kota tanpa adanya orang tua. Saat masa uji coba, Ronaldo seringkali mendapatkan cacian dan hinaan dari rekan satu timnya. Hal itu seringkali membuat Ronaldo menjadi marah dan berakibat sebuah perkelahian. Walaupun sering dihina, Ronaldo dikenal sebagai anak yang tidak pernah takut. Hal itu juga ia tunjukkan saat di dalam lapangan. Ia tak pernah merasa lebih buruk dari pemain yang lainnya. Dan hal itu jelas membuat setiap permainannya begitu percaya diri dan membuahkan hasil yang baik. Hingga dirinya dipanggil untuk masuk ke dalam skuad inti Sporting Lisbon di umurnya yang baru menginjak 17 tahun. Dipanggil Ronaldo ke tim inti bukan berarti ia dengan mudah mendapatkan tempat. Ia harus bekerja lebih keras dari pemain lainnya. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2003, tim paling berjaya pada masa itu, Manchester United, bertamu ke kandang Sporting dalam rangka tur uji coba mereka. Pertandingan hari itu jelas menjadi titik awal Ronaldo muda melangkahkan kaki dan menjadi mega bintang dunia. Karena setelah pertandingan itu, para pemain MU dibuat menunggu oleh manajer mereka, Sir Alex Ferguson. Tidak disangkanya, sang manajer telah melakukan kesepakatan dengan direksi Sporting Lisbon untuk memboyong Ronaldo pergi ke Old Trafford. Kabarnya, pindahnya Ronaldo itu jelas membuat keluarganya bahagia.
mereka tak lagi harus hidup sengsara dan mulai mendapatkan hidup yang lebih layak dari sebelumnya. Coisas diferentes, ele nunca estava contente com muito que fazia. 15 milhões de euros, no site do Manchester aparecem. Musim itu juga, Sir Alex membawa Ronaldo dengan maksud menggantikan mega bintang mereka, David Beckham, yang hengkang Real Madrid. Ronaldo juga langsung diberi tanggung jawab besar menggunakan nomor legendaris Manchester United. Nomor yang sebelumnya dipakai oleh pemain seperti Eric Cantona dan juga David Beckham. Jelas saja ekspektasi dan harapan para fans sangat besar pada anak muda satu ini. Pada debutnya, MU dihadapkan dengan tim Bolton Wanderers. Ronaldo pun masuk menggantikan Nicky Butt di babak kedua. Jelas gemuruh para penonton menggema kala itu. Ronaldo muda pun mulai menggocek dan melewati satu demi satu pemain musuh. Permainan cantik dan tarian spektakulernya mampu menyita mata dan perhatian satu stadion. United and a friendly recently for Sporting Lisbon has caused, and now Ronaldo trying to get through. Rather an end product. Namun, keindahan permainan Ronaldo nampaknya menimbulkan banyak pro dan kontra. Entah dari luar ataupun dalam tim MU sendiri. Beberapa pemain menilai bahwa permainan Ronaldo sangat bagus dan cocok untuk merusak pertahanan lawan. Namun kontrol bola yang terlalu lama menyebabkan berbagai peluang tim menjadi sia-sia. Saat itu, MU masih diperkuat oleh striker tajam Van Nistelrooy. Ia beranggapan bahwa permainan Ronaldo sangat mengacaukan tim. Ronaldo terlalu banyak memegang bola dan menyia-nyiakan peluang. Dan akibat banyaknya kritik pedas, Ronaldo muda yang belum matang ini sempat kena mental. Permainannya menjadi buruk dan semakin menurun. Hal itu jelas mengecewakan ekspektasi para pendukung MU. Tetapi, dulu Manchester United bukanlah tim yang ditakuti tanpa sebuah alasan. Kapten mereka Roy Keane dikenal sebagai pemain yang keras. Oleh karena itu, ia berulang kali memotivasi Ronaldo untuk tetap kuat dan tidak perlu peduli dengan omongan orang. Ia menekankan bahwa tidak ada pemain bola yang sempurna, termasuk dirinya. Yang bisa Ronaldo lakukan sekarang hanyalah perbaiki diri, latihan lebih keras dan berubah menjadi lebih baik. At pace, all the way through and in. They make everyone today rest a lot easier. Great. Masukan yang Roy Keane beri mampu dengan cepat mengubah Ronaldo muda yang lugu menjadi pemain bola paling ditakuti pada masa itu. Kegemilangan Ronaldo membuat pelatih timnas Portugal memanggilnya. Bersama Luis Figo dan para legenda, timnas Portugal dengan lancar tembus hingga babak final Euro dan dipertemukan dengan tim kuda hitam, Yunani. Namun sayang sekali, mereka harus gugur dengan skor tipis. Again, in the final of Euro 2000. The semi-final, they've got a goal here. So the champions of Europe, the ultimate outsiders. Kekalahan Portugal kala itu malah membuat Ronaldo bangkit. Ia tak mau lagi berleha-leha dan juga terus merana. Ronaldo mulai menjelma menjadi mesin gol paling ditakuti di Inggris. Hal itu juga membuat nama Ronaldo begitu dihormati. Namun, sepertinya citra baik yang Ronaldo bangun hilang seketika saat Portugal dipertemukan dengan Inggris pada Piala Dunia 2006. Saat itu, nama Ronaldo dan Rooney digadang-gadang akan menjadi masa depan sepak bola. Namun memang, pada masa ini, Rooney dipandang lebih hebat dari Ronaldo. Dan hal itulah yang menjadikan Rooney selalu dijaga dengan ketat oleh para pemain Portugal. Hingga saat ia berduel dengan Carvalho, ia tak sengaja menjatuhkan bek tangguh tersebut. Melihat kesempatan itu, Ronaldo segera mengompori wasit agar Rooney dikeluarkan. Dan benar saja, wasit pun mengeluarkan kartu merah sebagai tanda Wayne Rooney tidak dapat lagi melanjutkan pertandingan. And the referee has gone to his pocket. It's red. He said we'll be down to 10 men. Is he just winked there? Jelas saja, perbuatan Ronaldo mengundang amarah publik Inggris. Nama Ronaldo pun disorakkan untuk segera hengkang dari sana. Namun, Ronaldo tidak jatuh. Ia justru menunjukkan kepada mereka semua bahwa ialah pemain terbaik di dunia. Ronaldo! Out of this world! This is astonishing. He is a phenomenon. Di tahun 2008, Cristiano Ronaldo mendapatkan Ballon d'Or pertamanya. Penghargaan sebagai pemain terbaik dunia sepantasnya ia peroleh. Karena pada tahun yang sama, ia berhasil membawa Manchester United untuk menjuarai Liga Champions dan mengalahkan Chelsea. Namun di musim berikutnya, muncul sesosok pemain luar biasa yang mampu membungkam kedikdayaan MU pada musim itu.
Secara ajaib, Barcelona mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0. Dan yang paling menarik perhatian dari pertandingan ini adalah aksi dari Lionel Messi. Bola bagikan lengket di kakinya. Bahkan bek tangguh seperti Vidic dan Ferdinand pun dibuat tidak berkutik olehnya. Dan sepertinya, kini Ronaldo harus mulai waspada bahwa predikat pemain terbaik di dunia bisa diambil alih kapan saja. And away we go. Eto's opened it up. Ultimate defeat on a European climax. Kekalahan itu jelas membuat pukulan telak ke hidup Ronaldo. Kerja keras serta dedikasi tingginya selama ini ternyata belum mampu untuk membawa timnya menjadi yang terbaik. Ia mulai sadar bahwa kerja keras yang selama ini ia lakukan belumlah cukup. Dan dia juga mulai sadar, beberapa orang memang diberi talenta luar biasa oleh Tuhan sejak awal. Oleh karena itu, kekalahan ini membuat obsesi Ronaldo dengan sepak bola menjadi semakin besar. Tapi di samping itu, Ronaldo bukan hanya pemain bola, tapi dia juga selebriti. Karena waktu itu, dunia digemparkan oleh berita anak dari Cristiano Ronaldo. Ronaldo sengaja merahasiakan identitas ibu dari anaknya. Dia memilih mengurus sang anak dengan tangannya sendiri. Dan kalian bisa bayangkan bagaimana reporter waktu itu meliput Ronaldo. Di tahun yang sama, pihak Real Madrid mengirimkan tawaran untuk memboyong Ronaldo ke markas mereka. Hal itu jelas menjadi permasalahan dengan Sir Alex. Namun Ronaldo menekankan bahwa bermain untuk Real Madrid adalah mimpinya sejak dahulu. Dengan hati yang terpaksa, Sir Alex terpaksa melepaskan anak emasnya itu. 80,000 capacity in the Bernabeu Stadium. Different nationalities. Dos, tres. Particularly of the big stars. Kepindahan Ronaldo ke Real Madrid jelas menjadi buah bibir panas di jagat sosial dunia. Bahkan 80.000 manusia telah memadati Santiago Bernabeu di hari perkenalannya. Tentu saja kegemparan yang Ronaldo sebabkan sebanding dengan performanya musim itu. Ia mampu mencatatkan 53 gol dan 18 assist hanya dalam 54 pertandingan. Namun Ronaldo lupa bahwa pada masa itu, sesosok alien luar biasa juga melakukan hal yang sama gilanya. Di musim itu, Ronaldo kembali dipertemukan dengan Lionel Messi. Hari itu Real Madrid ditekuk habis dengan skor 5-0. Lionel Messi dan seluruh skuad Barcelona bermain begitu impresif. Umpan demi umpan khas tiki-taka mereka jelas membuat lini pertahanan Real Madrid kelimpungan. Bahkan gegenpress ala Guardiola menyebabkan aliran bola berulang kali gagal sampai ke kaki Ronaldo. Lionel Messi yang pada kala itu memenangkan Ballon d'Or berturut-turut pun membuat mental Ronaldo kini makin terpukul. Ia melakukan segala cara untuk segera bangkit dan kembali menjadi pemain terbaik. Berulang kali Ronaldo mencoba, dan bahkan di musim berikutnya ia menorehkan 60 gol dan 15 assist hanya dalam 55 pertandingan. Namun kembali lagi, itu semua masih belum bisa mengguli Messi dan Barcelona. Kegagalan demi kegagalannya Ronaldo rasakan pun bertambah saat ia dan timnas Portugal gagal meraih juara di Euro 2012. Mereka harus tersingkir dengan skuad yang lagi-lagi diisi oleh sebagian besar pemain Barcelona. Cristiano Ronaldo never even sees his eyes. Portugal are The heartbeat of everything that he does is about the team, and he knows that something. Dominasi Lionel Messi serta Barcelona jelas membungkam jalan Real Madrid dan khususnya Ronaldo untuk meraih apa yang mereka impikan. Dari tahun 2009 hingga 2012, Messi memenangkan semua penghargaan itu. Bahkan tahun 2012, masa-masa Messi paling ajaib, sumpah. Golnya lebih banyak dari pertandingan, dan gapnya jauh, bayangin. CR7 pun hanya bisa melihat rivalnya dari balik bayangan. Namun bukan Ronaldo namanya jika ia menyerah begitu saja. Ia kembali meningkatkan porsi latihannya. Dan hal tersebut terbukti dari permainannya yang semakin meningkat. Gol demi gol pun berhasil membawa namanya memenangkan Ballon d'Or tahun 2013 dan juga 14. Selain kerja kerasnya, peran Carlo Ancelotti dalam perubahan Ronaldo juga besar. Gaya bermain Ronaldo sebagai sayap yang lincah jelas memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, Ancelotti ingin memaksimalkan kemampuan finishing Ronaldo di depan muka gawang dengan mengubah posisinya menjadi striker tengah atau si nomor 9. Perubahan gaya bermain Ronaldo jelas membuat performanya semakin naik.
Gelar Liga Champions tahun 2014 pun berhasil Real Madrid raih. Cristiano Ronaldo delivers La Decima and Real Madrid have their 10th title. Hingga akhirnya, hari pembalasan Ronaldo pun tiba. Tahun 2016 adalah tahun di mana timnas Prancis menjadi raja dan ditakuti dunia. Nama Antoine Griezmann dan juga Paul Pogba saat itu menjadi momok yang mengerikan bagi seluruh tim yang ada. Portugal sempat memiliki performa kurang baik dari awal kompetisi, dan bahkan sempat diragukan dan juga diremehkan oleh orang-orang. Ditambah lagi, kegagalan Ronaldo dalam mengeksekusi penalti melawan Austria menyebabkan namanya dihujat oleh dunia. Di mana Cristiano Ronaldo yang selama ini menjadi mesin gol beringas? Di mana Cristiano yang selama ini ditakuti? Para media pun seolah sibuk mencaci dan mencibir Ronaldo kala itu. Tapi kalian harus ingat, dia adalah Cristiano Ronaldo. Seorang pria yang selalu membuktikan ucapannya. Ucapan bahwa dirinya yang terbaik di dunia akan dia buktikan dan membungkam seluruh mulut kotor yang mencacinya. Lawan demi lawan pun mampu Ronaldo dan timnas Portugal kalahkan. Tidak hanya itu, raksasa Eropa dan dunia, timnas Jerman pun harus tunduk di hadapan Prancis. 2 gol disikat habis oleh Antoine Griezmann, sang penantang tatah Ballon d'Or. Para pemain Portugal pun disibukkan dengan perintah untuk menjaganya. Seakan mereka lupa bahwa sang robot mesin gol ada di pihak mereka. Namun sebuah hal buruk terpaksa Ronaldo alami hari itu. Criticism of him is for these sort of moments. He was off the pitch. Cristiano Ronaldo mengalami sebuah cedera yang memaksanya berhenti dari pertandingan. Ia sempat memaksakan diri untuk melanjutkan. Namun memang, manusia Tuhan ciptakan dengan sebuah batasan. Bahkan robot yang dinilai sempurna seperti dia pun tidak bisa menahan sakit dan getirnya cedera. Luis Nani segera ia tunjuk sebagai kapten menggantikannya. Dengan keluarnya Ronaldo, tim Portugal jelas makin digempur oleh Prancis. Pogba, Griezmann dan juga Giroud berulang kali menekan gawang yang dijaga oleh Rui Patricio. Seluruh pemain Portugal susah payah melindungi gawang mereka dari serangan hebat timnas Prancis. Sebagai kapten, Ronaldo merasa salah dan kecewa dengan apa yang terjadi padanya. Namun, bukan itu yang harus Ronaldo lakukan sekarang. Ia tak mau meratapi keadaan. Ia juga tak mau larut dalam kesedihan. Ronaldo bangkit dari tempat duduknya. Bersama pelatih Fernando Santos, ia mulai mengerahkan semua pemain dari pinggir lapangan. Melihat aksi dari sang kapten, seluruh pemain Portugal yang ada mulai bangkit. Mereka tak mau hanya terus bertahan. Mereka mulai melakukan serangan balik kepada timnas Prancis. Asa yang tadinya sempat hilang mulai kembali. Dan itu semua berkat dedikasi yang Ronaldo berikan untuk negaranya. Hingga saat penghujung laga, João Moutinho melihat ruang kosong dari Eder. Ia pun segera memberikan umpan ke sang pemain muda. Lalu sebuah tendangan keras ke ujung gawang mampu merobek jala dari Hugo Lloris. Satu stadion pun pecah. Semua pemain Portugal pun bertumpah riah merayakan gol itu. Dengan tersengkal, Ronaldo lari menuju teman-temannya dan mengucap selamat atas gol itu. Peluit akhir pun segera dibunyikan. Timnas Portugal untuk pertama kalinya memenangkan kejuaraan paling bergengsi di Eropa. In that final, the way he was trying to drive his and how much he wanted to win. Kemenangan itu sekaligus menjadikan Ronaldo sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Dengan torehan 2 Ballon d'Or di 2 musim setelahnya, menjadikan Ronaldo unggul jauh di atas Lionel Messi, yang pada masa itu belum bisa memberikan piala apapun untuk negaranya. Puncak karir Ronaldo di Real Madrid, ia akhiri dengan sebuah gol ikonik yang ia lesatkan ke gawang Buffon pada final UCL 2017. Dan juga kembali membawa Real Madrid menjuarai kompetisi ini dalam 3 musim beruntun di tahun 2018. Di balik dominasi, ketenaran dan juga kekayaan yang Ronaldo ukir di sepak bola, ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Sampai kapanpun,
Ronaldo hanyalah seorang anak polos yang berasal dari keluarga miskin di sudut kota Madeira. Oleh karena itu, Ronaldo tak pernah lewat dalam melakukan aksi sosial kepada sesama. Tak terhitung berapa banyak donasi dan sumbangan yang telah Ronaldo lakukan. Mungkin hal itulah yang menjadikan orang-orang begitu menghormatinya di dalam maupun di luar lapangan. Dan selain itu, Ronaldo adalah sesosok ayah yang sangat cinta dengan keluarganya. Ia tak pernah lepas bermain dengan anaknya. Sesibuk apapun jadwal pertandingan yang akan datang, bagi Ronaldo, sang anak adalah yang utama. O Real Madrid me contratar, que a pressão ia ser maior. Quero. Guarda-redes, estás a brincar, ok? Dan Ronaldo memegang prinsip itu kepada anaknya, karena Ronaldo tidak sempat memperlihatkan ke ayahnya. Tahun 2005, bagi Ronaldo ini adalah tahun yang paling ia benci dan sesali. José Diniz Aveiro, atau orang yang biasa Ronaldo panggil sebagai ayah. Pada tahun itu, sang ayah meninggal dunia akibat kerusakan ginjal. Saat itu, Ronaldo tak sempat memberikan dan berbuat banyak demi kebahagiaan ayahnya. Namun kini ia telah memiliki segalanya. Kepergian sang ayah menjadi luka dan sesal yang selamanya tak bisa Ronaldo lupakan. Pengorbanan hebat dari ayahnya tak bisa ia balaskan sekarang. Dan mungkin hanya kalimat maaf yang berulang kali ia mampu berikan di atas kubur ayahnya. Ayah, kini aku telah di puncak. Dan aku harap kau juga melihatku dari atas sana. Musim 2019-2020 pun dimulai. Namun ada satu hal yang berbeda dengan skuad Real Madrid kali ini. Nama Ronaldo tak lagi tercantum di daftar pemain. Diketahui ia tak lagi memperpanjang kontrak dengan Los Blancos. Bagi Ronaldo, karirnya bersama Real Madrid adalah yang terbaik sepanjang hidupnya. Ia bisa bermain untuk tim impiannya sejak kecil. Ia bisa memenangkan beragam penghargaan dan piala bersama tim ini. Dan bagi Ronaldo, tim ini akan selalu membekas seumur hidupnya. Setelah kepergiannya dari Real Madrid, beberapa klub seperti Juventus dan juga Al Nassr telah menggunakan jasanya. Ia juga sempat kembali ke klub yang membesarkan namanya, Manchester United. Bertambah tuanya sang mesin gol jelas terlihat dari statistik yang mulai menurun. Namun walau begitu, Ronaldo masihlah hewan buas yang sama. 2 trofi Liga, 1 Piala Italia, 1 top scorer Liga, dan 3 kali menjadi pemain terbaik selama membela Juventus. Hal itu dipandang luar biasa oleh banyak pengamat sepak bola. Di umurnya yang menginjak 37 tahun, Ronaldo sama sekali tidak menunjukkan kemunduran yang signifikan. Namun kembalinya ke Manchester mungkin menjadi awal di mana Ronaldo mulai diragukan dunia. Di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, Ronaldo seringkali disadangkan dan kurang diberi rasa percaya. Kondisi itu menyebabkan banyak orang mulai menilai bahwa Ronaldo kini telah habis dan terbuang. Bahkan ketika Piala Dunia 2002, Fernando Santos tak lagi percaya dengan performa sang kapten. Dan hal itu menyebabkan Portugal disingkirkan oleh Maroko. Dan Ronaldo hanya bisa menangis kecewa melihat sang rival abadinya Lionel Messi mengangkat trofi paling bergengsi di dunia. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, seorang pemain bola yang menorehkan beragam prestasi gemilang di dalam maupun di luar lapangan. Di samping banyaknya kontroversi seperti egoisme, terlalu berambisi dan juga sangat emosional, Ronaldo akan selamanya dikenang sebagai salah satu pemain bola terhebat yang pernah ada. Dedikasi dan etos kerja yang tinggi membuat banyak orang terinspirasi. Tak hanya itu, nama dan sosok Ronaldo juga telah menjadi ikon sepanjang masa sepak bola. Tahun ini ia telah menginjak umur ke-39-nya. Umur yang terbilang cukup tua sebagai pemain bola. Di saat banyak pemain pensiun di umur 30-an, Ronaldo masih saja bermain dan tetap berambisi memenangkan segalanya. Ia tak pernah berubah. Ia masihlah anak yang lahir dari keluarga miskin.
yang ingin hidup lebih layak. Ia masihlah pemuda yang sama, yang ingin memenangkan segalanya. Dan ia masihlah Cristiano Ronaldo yang akan selamanya menjadi idola, impian, dan sosok inspiratif bagi seluruh manusia di dunia. Cristiano Ronaldo, ya. Kalau saya ngomongin CR7 cuma bisa diem sih sebenarnya. Gak banyak hal yang bisa saya ungkapin buat sosok. Maksudnya gak bisa saya banyak ungkapin sesuatu soal CR7 untuk saya di situ. Ya selain ya luar biasa, ngeri. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Karena gini sih, saya juga sempat berdebat dengan Daud gitu. Kata dia kan, Messi itu pemain terbaik sepak bola sama kayak saya, bahkan sepanjang masa. Tapi alasannya dia bilang, Messi diberi anugerah Tuhan sejak lahir dengan bakat sepak bolanya. Dia katanya gak perlu banyak latihan, terus dia udah jadi yang terbaik ya karena memang Tuhan menitipkan talenta luar biasa itu sejak awal kepadanya. Saya setuju gak setuju gitu. Maksudnya Messi juga sama kok latihannya di situ, cuma memang ada bakat lebihnya. Tapi kenapa Ronaldo di situ? Kata Daud, Ronaldo itu cuma pria biasa, manusia biasa yang gak sempurna. Banyak orang yang menyebut Ronaldo sebagai robot house goal yang tak pernah berhenti melakukan aksinya. Sampai-sampai ketika ia gagal, seolah seluruh dunia harus membencinya. Padahal Ronaldo ya hanyalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan juga bisa gak sempurna. Tapi yang paling bikin saya berkesan dari kisah Ronaldo itu karena dia kayak gak pernah takut. Dia gak pernah takut untuk berjalan memperjuangkan mimpinya. Dia cuma tahu di ujungnya kalau dia yang terbaik. Dia gak pernah takut sisi dunia melawannya, dia gak pernah takut dengan apapun yang menghalanginya. Bahkan saat seluruh orang berkata bahwa dia adalah masalah utamanya, ya kayaknya ucapan Ronaldo mulai terbukti ya tidak 100%. Tapi bisa dibilang semenjak kepergiannya dari MU, ya MU masih gitu-gitu aja. Ya biarpun sih ya setelah Ten Hag dipecat itu tim paling bagus di dunia ini mulai kembali meraih kemenangan beruntun. Tapi ya gak bisa disudutkan kalau penyebab utama masalah ini siapa. Namun yang jelas, kini Chelsea sudah peringkat 3. Kalau peringkat 3 aja berani ngomong. Musim kemarin gak berani ngomong. Nobar aja gak berani, cangkemmu. Tapi ya Ronaldo itu sosok yang luar biasa. Cuma kalau kalian pengen tahu, saya senang MU itu karena Rooney di situ. Tapi Ronaldo buat saya adalah sosok yang menginspirasi. Dan Messi adalah sebuah seni. Jadi siapa yang terbaik? Menurut kalian, silakan. Saya Gokun dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena ya mungkin kalau tanpa dukungan kalian ya mungkin saya dan Daud masih ngulek sambal di warung Le Bagong. Sugeng masih minta makan di tangga. Dan Widodo masih suka nyolongin celana orang. Widodo agak aneh orangnya, ya Allah. Le, tolonglah Le, dikepuk orangnya. Tapi alhamdulillah kini kita udah dapat hidup dengan lebih baik dari sebelumnya. Hujan gak kepanasan, panas gak kepanasan, dan sepi gak kesepian. Jadi ya, terima kasih untuk kalian semua. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lagi bingung dan ngerasa berat banget, yang tenang. Yang tenang. Dinginin kepala, duduk dulu. Ya toh, gak semua harus buru-buru, gak ada yang ngajak kamu nyusu-nyusu. Tarik napas, buang, tenggak kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.